Kalau dia sudah mendapatkan status non cut off, bila ada misalnya penduduk atau yang di daerah tersebut tiba-tiba sakit nih, sakit membutuhkan layanan, sementara dia belum terdaftar, ya kan? Dia itu bisa langsung aktif saat itu juga, hari itu juga bisa langsung dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau dia kelas 3, dia itu di kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Misalnya dia mau rawat inap nih, saya mau naik kelas lah ke VIP. Kelas 3 nggak bisa, baik yang dibayar pemerintah ataupun yang kita bayar sendiri ya. Kesehatan itu bukan saya karena di BPJS Kesehatan, bukan juga karena saya dokter ya berkecimpung di kesehatan. Tapi menurut saya kesehatan itu adalah hal paling mendasar yang kita butuhkan. Betul. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak sehat. Betul. Penduduk Binjai. Udah gede banget tuh Bu ya. Soalnya 98% tuh hampir semua. Iya, itu dikit lagi. Kalau boleh tahu tuh gimana sih Bu cara memperoleh peserta-pesertanya itu sampai 98% itu kalau boleh tahu? Iya kan, kalau namanya 98% itu kan dari seluruh segmen ya. Iya, betul. Nah, jadi segmennya ada tadi yang badan usaha, PNS, yang mandiri, ya kan tadi yang dari pemerintah pusat, yang pemerintah daerah tadilah JKMB ya, kan kita tahu itu mungkin program ini launching Pak Bupati ya, Pak Wali ya, Pak Bobi ya. Jadi itu memang semua persentasenya masing-masing ada ya kan. Kalau yang PBI itu kan yang biayain APBN pusat. Kalau kami kan berarti menyasar segmen-segmen yang misalnya badan usaha. Ya badan usaha kita punya tenaga marketing ya namanya RO dan juga tenaga pemeriksa yang berkunjung lah ke seluruh badan-badan usaha untuk ya meminta mereka mendaftarkan seluruh karyawan karena kadang-kadang badan usaha ini juga masih belum 100% karyawannya kadang-kadang didaftarkan malah ada yang belum ya kan. Nah, itulah tugas mereka keliling dan kita juga untuk menjangkau masyarakat umum kita juga membuka menambah channel layanan seperti kita di mall pelayanan publik itu kita sekarang buka yang di Peringgan itu Bu ya. Itu kunjungannya cukup besar juga. Terus kita punya mobile customer service yang kita keliling ini ke daerah-daerah, ke instansi-instansi misalnya PNS, TNI, Polri. Memang misalnya ini kami ada pegawai baru bisa nggak mobilnya datang? Kami datang. Terus kami juga kan di kantor Medan, di Binjai dan di Langkat kita juga punya kantor untuk memang bisa masyarakat datang dan sekarang kita sudah bisa online mendaftar dari mobil JKN dengan mobil JKN dengan WA juga bisa. Pandawa dengan Pandawa dengan WA sudah bisa mendaftar. Dipermudah lah. Oke Bu, tadi kan kita bicara masih daerah sekitar tempat kita nih atau tempat wilayah Ibu bekerja kayak Medan, Binjai, Langkat tadi. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya nih UHC ini untuk daerah tertentu aja apa ke seluruh Indonesia Bu? Program ini kan sebenarnya seluruh Indonesia ya dan bagian dari RPJMM-nya pemerintah ya. Untuk saat ini per 1 Desember 2024 sudah 35 provinsi dan 473 kabupaten kota di Indonesia yang sudah UHC. Dan total pesertanya dari seluruh penduduk Indonesia itu sudah 98,37%. 98. Lumayan banyak banget. Iya, dan target kita memang tahun ini 98% se-Indonesia ya alhamdulillah sudah tercapai. Malah udah melewati dikit ya Bu ya. Iya. Waduh, itu udah lumayan tercover juga banyak Bu. Banyak banget sih kalau udah 98 tuh kan udah melewati 95 ya. Iya. Udah lumayan 3% itu apalagi seluruh Indonesia Bu ya. Iya, seluruh Indonesia secara nasional itu Bang Raka datanya. Oke. Baru tahu. Nah, terus kalau kita bicara 98% itu kan lumayan rame itu Bu, lumayan banyak. Gimana sih si peran BPJS ini? Peran pentingnya itu, peran utama supaya yang 98% ini mendapatkan manfaat dari UHC itu Bu. Kita kan BPJS ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari stakeholder ya. Tanpa bantuan dari pemerintah, mitra-mitra terkait kita ya kan. Kita harus memang saling koordinasi, kolaborasi
Dan UHC ini juga pemerintah daerah punya peranan penting ya. Oke. Tanpa pemerintah daerah mendukung kita, itu tidak akan terjadi ya kan. Karena kan untuk yang daerah-daerah UHC itu, apalagi seperti Medan yang non cut off, yang setiap bulan pasti Iya. akan ada penambahan peserta. Oh, iya, Berarti kan betul. penambahan anggaran. Jadi Iya. kan pemerintah daerah sebenarnya harus berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang besar. Oh. Ya, dengan adanya pengeluaran yang besar dari pemerintah ya kita juga harus memastikan bahwa masyarakat itu semua harus kalau dibutuhkan layanan dia bisa mengakses ya. Jadi memang kami sudah beberapa tahun ini adalah memperluas akses layanan ya. Baik itu dari mulai FKTP ya. FKTP itu kan puskesmas, klinik pratama, dokter perorangan maupun rumah sakit ya. Dan apotik termasuk optikal. Jadi kita memang berupaya memperluas akses layanan terus-menerus. Karena dengan bertambahnya peserta berarti kan harus penambahan vaskes ya. Tapi memang ada hitung-hitungannya sih Bang Raka ya. Dengan adanya vaskes itu ataupun fasilitas kesehatan, ya kita kan sebenarnya memastikan bahwa bertambahnya peserta juga bertambahnya vaskes akan cukup ya mengakomodir bila masyarakat membutuhkan layanan. Dan kita juga meminta komitmen dari seluruh fasilitas kesehatan bahwa mereka harus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi. Mereka harus melayani sama ya rata untuk pesertanya. Dan kita memonitor itu terus-menerus. Jadi kami memang memonitor langsung atau kami juga melakukan kegiatan namanya sibling ya. Seeing is believing. Jadi kami juga ya kami jadi mystery shopper loh gitu. Datang ke FKTP, datang ke rumah sakit. Kami menjadi peserta, kami mengakses. Apakah betul yang pelayanan tanpa diskriminasi, terus yang selama ini kami kampanyekan bahwa pelayanan cepat, mudah, setara itu berjalan atau tidak? Itu ternyata kan kita harus buktikan sendiri kan. Kita tidak bisa hanya ngomong-ngomong tapi kita nggak buktikan ya. Kalau memang ternyata ada fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan, ya kita akan membuat, memanggil, menginformasikan dan kalau memang diperlukan kita membuatkan surat teguran. Jadi itulah kita terus berkolaborasi, berkoordinasi ya bahwa mereka harus sesuai dengan janji layanannya selama ini dengan BPJS Kesehatan. Berarti seniat itu Bu ya, sampai tadi sibling tadi namanya Bu. Seeing is believing. Itu sampai ada juga yang tadi sampai yang kita yang pegawai-pegawainya BPJS ini sebagai peserta Bu ya yang ikut. Jadi dia langsung merasakan si vaskes ini betulan melayani dengan baik apa betul. Sampai seniat itu kiran-kiran JKN. Kita harus nyamar kan, gak boleh orang yang dia kenal. Ya betul, kalau bisa pun dia tiap hari pegawainya ganti di situ. Tiap hari ada aja gitu kan. Sampai yang vaskesnya kok ada aja ini gitu. Oke Bu, tadi kan kita bicara pemerintah pusat sama pemerintah daerah tadi. Kalau boleh tahu nih Bu, sejauh ini seberapa besar sih dukungan pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini untuk program UHC ini Bu? Kalau menurut saya peranannya cukup besar ya untuk UHC. Termasuk tadi yang saya bilang untuk peserta mandiri yang mendaftar sendiri tadi itu kan ada juga kontribusi yuran sebagian yang ditanggung oleh pemerintah pusat, ada juga yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi masyarakat semua yang kelas 3 yang mendaftar mandiri itu nggak murni dia semua yang bayar, ada juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kita ya juga ya sama-sama lah bekerja sama. Tadi saya bilang tanpa dukungan mereka kita juga tidak bisa ya. Termasuk ya bukan hanya dukungan untuk mendaftarkan pesertanya, termasuk juga kan pemerintah harus mendukung untuk pelayanan kesehatannya. Kita misalnya berkolaborasi di sini dengan Dinas Kesehatan. Bagaimana kita berkoordinasi untuk memastikan mutu pelayanan fasilitas kesehatan juga sesuai ya. Itu kita memang berkolaborasi bersama. Jadi dukungan itu banyak. Terus misalnya Dinas Sosial misalnya. Dinas Sosial itu berperan penting dalam pendaftaran ataupun mendata masyarakat yang tidak mampu yang masuk dalam data DTKS. Itu nanti kan diusulkan ke pusat menjadi tanggungan pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan stakeholder yang lain, Disduk Capil? Kita sangat memerlukan dukungan Disduk Capil. Kenapa?
Karena kita kan identitasnya peserta itu kan dengan nick ya, nick yang online. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan Dukcapil. Jadi sekarang kan mungkin sudah tahu berobat tuh enggak perlu bawa kartu, cukup KTP doang, harus yang nick online. Jadi kita harus memang berkolaborasi juga dengan Dukcapil. Jadi banyak dinas terkait. Nah, untuk terakhir nih Bu, Ibu ada harapan nggak sih untuk si UHC ini ke depannya Bu? Boleh. Gini ya, menurut saya ya. Program ini kan sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Kesehatan itu bukan saya karena di BPJS Kesehatan, bukan juga karena saya dokter ya berkecimpung di kesehatan. Tapi menurut saya kesehatan itu adalah hal paling mendasar yang kita butuhkan. Betul. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak sehat. Betul. Punya banyak uang, banyak rumah, banyak pacar mungkin banyak ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita tidak sehat itu sama tidak akan ada artinya. Ya, betul. Jadi menurut saya negara ini sudah hadir ya, sudah memberikan kepada masyarakatnya jaminan sosial. Salah satunya adalah kesehatan ya. Jadi menurut saya ya kalau bisa program ini tetaplah sustain. Program ini menurut saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama yang tadi memang membutuhkan layanan kesehatan terus-menerus, penyakit kronis atau yang lainnya. Jadi ya marilah kita bahu-membahu, mungkin ada sobat-sobat kita yang belum terdaftar, ya bisalah terdaftar ya. Kalau bisa 100% terdaftar penduduk, karena ini kan sifatnya gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit, yang tua membantu yang muda, yang kaya membantu yang miskin, istilahnya seperti itu. Bahwa banyak saudara-saudara kita yang kalau tidak ada program JKN ini mungkin tidak akan tertolong, tidak akan bisa berobat. Mungkin yang cuci darah akan menjual rumah, sawah atau yang lainnya untuk dia cuci darah atau untuk operasi jantung atau yang lainnya lah ya. Enggak usah lah, mungkin teman-teman yang sebelum saya sudah membedah tentang pelayanan. Jadi bukan karena saya bekerja di BPJS Kesehatan, bukan karena saya orang kesehatan, tapi menurut saya kesehatan itu adalah hal mendasar yang sangat kita butuhkan. Kalau kita tidak sehat, semua tidak bisa kita lakukan. Ya bekerja pun nggak bisa, sekolah juga nggak bisa. Ya. Mungkin itu sih harapan saya. Waduh, bagus banget ini kata-katanya, keren banget dari Ibu Jasmine ini sampai terkesima saya dengarnya. Apalagi tadi kalau kita ngapa-ngapain, kalau kita nggak sehat, ya sama aja Bu. Iya, betul. Punya uang banyak, tabungan miliaran, tapi nggak sehat, sama mau jalan-jalan nggak bisa juga kan? Nanti kita gotong royong aja Bu ya, yang seperti Ibu bilang tadi gitu. Nah, jika kedan-kedan JKN nih masih belum mendaftar, kedan-kedan bisa mendaftar. Kalian bisa download langsung JKN Mobile, langsung ada di App Store, Play Store tuh udah ada Bu ya semua. Nah, langsung dari situ semua nanti mudah, langsung kalian nanti dikasih tahu tutorialnya, caranya nanti banyak tuh tab-tab yang di situ Bu ya. Nanti mau daftar, mau pindah vaskes, tahu saya ya gitu. Nah, mau cek iuran, mau lihat vaskes mana saja yang kerja sama, bisa. Di situ pokoknya udah lengkap lah, nggak usah cari sana sini lagi kalau misalnya ribet gitu. Nah, mau cek kesehatan dasar, screening juga bisa. Bisa dengan dokter langsung Bu ya. Iya, ada chat dengan dokter juga langsung bisa. Dengan dokter. Nah, dan kalau kalian masih belum ngerti mobile JKN mungkin kalian bisa langsung aja ke WhatsApp dari Pandawa tadi Bu ya. Nah, nanti Pandawa nomornya bakalan dimunculin di sini. Dan yang terakhir, kalian kalau ada info nih, kaliannya orangnya main sosmed banget, langsung aja kalian langsung ke Instagramnya @kedanjkn, nanti langsung aja DM di situ ya Bu. Bisa kan Bu di situ? Nah, bisa. Nanti langsung diarahin tuh kalau mau daftar gimana, mau daftar via WA, nanti bisa langsung aja diajarin di situ. Kalau adminnya masih bangun Bu. Kalau jam 2 malam mungkin enggak lah Bu ya. Iya, tapi nanti pagi segera kita jawab. Bisa. Nah, mungkin sekian aja episode 9 kali ini tentang mengenal lebih dekat dengan UHC, Universal Health Coverage tadi ya Bu. Oke, terima kasih Bu sudah hadir di episode ini Bu. Iya, sama-sama Bang Raka. Oke, sekian saja mungkin. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.